Oke, welcome back guys. Selamat sore bersama Koteka TV. Gas terus. Sore hari ini saya mendapatkan kesempatan yang begitu spesial bersama Kakak Amos Yeninar selaku pendiri Yayasan Siloam Papua, yang mana merupakan panti asuhan dengan visi mencetak generasi emas Papua. Untuk itu selanjutnya kami akan berbincang-bincang. So jangan lewatkan interview ini, tetap nonton sampai akhir video. Terima kasih. Oke, jadi sore ini kami tim dari Koteka TV mendapatkan kesempatan yang begitu luar biasa, sehingga sore ini kami dapat berkunjung ke salah satu tempat yang sebagian orang itu masih belum tahu, dan tempatnya itu adalah sebuah Yayasan Siloam Papua. Dan Yayasan Siloam Papua ini adalah panti asuhan yang merekrut anak-anak yatim piatu yang tidak punya mama, yang tidak punya bapak, sehingga mereka mendapatkan tempat, juga mereka mendapatkan perlindungan. Jadi panti asuhan ini bernama Panti Asuhan Pemulihan Generasi Emas Papua. Untuk itu sore ini saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan kakak yang sekian lama sudah bekerja, sehingga Yayasan Siloam Papua ini sekarang sudah berjalan sudah 5 tahun lebih ya. 4 tahun menjalan 5. 4 tahun menjalan 5. Langsung saja, saya sendiri sebenarnya sampai sekarang masih bertanya-tanya, karena ini kan memang pekerjaan yang sulit, harus penuh kesabaran, apalagi menampung anak-anak kecil di bawah umur. Untuk itu mungkin kakak sendiri bisa memperkenalkan nama, apa yang mendorong kakak sehingga kakak itu memilih jalan yang mungkin bagi sebagian orang itu membuat mereka tidak bersabar karena berhadapan dengan anak kecil. Motivasinya itu apa, Kak? Nama saya Amos Yeninar. Saya mulai merintis pelayanan di Nabire sini, terutama untuk generasi emas Papua, anak-anak di jalan, terminal, di pasar. Kami memulai itu tahun 2017. Awalnya kami ke Nabire cuma hanya sebuah mimpi, visi begitu yang diberikan oleh Tuhan. Akhirnya kami meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, meninggalkan rencana-rencana untuk harus jadi PNS, harus jadi anggota DPR. Itu kami tinggalkan semua dan ke Nabire untuk merintis pelayanan. Jadi waktu itu saya merintis pelayanan, kita layani anak-anak jalanan, anak-anak ibon, anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarga, dari orang tua. Nah, itu yang kami fokus di situ. Kemudian anak-anak yang sudah terpengaruh dengan kenakalan remaja, kemudian dengan masalah lem aibon dan lain sebagainya. Kami waktu itu kami layani, pertama saya waktu itu datang pertama ke Nabire ojek-ojek, kemudian dari Biak. Dari Biak. Ya, saya tiba di Nabire, kami cari kos. Itu tahun berapa itu, Kak? 2017. Ya, kami cari kos, kami tinggal sambil saya ojek-ojek. Kemudian hasil ojek itu yang kami pakai untuk beri makan buat anak di terminal, pasar. Kadang 1 minggu 2-3 kali kami kasih makan. Oh, jadi dulu hasil ojek itu, hasilnya itu kakak beli makan lalu bagi kepada anak-anak di pasar. Iya. Anak-anak yang mondar mandir, iya. Anak-anak yang ibon begitu ya. Iya. Luar biasa. Waktu itu kami pakai taman gizi. Taman gizi? Iya, jadi dokumen-dokumennya masih saya simpan. Iya, kemudian saya pikir bahwa ini anak-anak ini kayaknya butuh tempat, karena mereka tidur di emperan. Akhirnya saya buka rumah singgah. Kami pinjam gedung PKK, pakai jadi rumah singgah. Jadi waktu itu kami di rumah singgah, kami tinggal dengan anak-anak di situ. Jadi mereka datang singgah, makan, minum. Kami ajak setiap hari Senin dengan Rabu itu harus ibadah. Mereka datang ibadah. Dan malam mereka jalan sampai tidak ada tempat tinggal. Mereka datang tidur di situ. Jadi kadang malam jam 2, jam 3 mereka walaupun sudah larut malam. Mereka tidak punya tempat ya? Iya, tantangannya cukup besar karena anak-anak ini sudah pergaulannya bebas. Kadang mereka datang dalam keadaan mabuk aibon, dalam keadaan mabuk miras. Tapi itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian saya berpikir lagi untuk kalau rumah singgah saja itu tidak akan jadi jawaban untuk memulihkan anak-anak punya kondisi. Sehingga saya bergumul lagi, berdoa lagi untuk harus ada panti asuhan. Nah, kami bergumul, Tuhan buka jalan. Saat ini kami sudah bangun panti asuhan, sudah jadi. Kami sekarang dalam proses perekrutan anak-anak. Ada beberapa anak yang pernah kami layani di OYH, di jalanan itu kami sudah rekrut mereka masuk, tapi mereka pergi lagi, mereka lari lagi, gitu. Nah, khusus untuk anak-anak yang sudah terpapar aibon, miras, kenakalan remaja, mereka memang harus dilayani secara khusus. Mereka tidak bisa jadi panti asuhan biasa. Mereka harus direhabilitasi. Gitu, sehingga itu butuh kerjasama dari pemerintah dengan dokter, dengan psikolog. Kalau seperti yang kami lakukan sekarang sudah terjadi. Mereka datang tapi mereka lari. Nah, itu cuma dari
dari 6 anak yang sudah kami rekrut, kami sudah bayar sekolah, kami sudah sudah hampir sudah tinggal berapa bulan juga, tapi karena pengaruh teman-teman mereka lari lagi. Nah ini yang jadi kendala untuk kami di tempat ini. Tetapi kami juga masih buka ruang, masih buka waktu untuk misalnya ada anak-anak yang betul-betul membutuhkan pertolongan dari kami siap untuk menampung. Kami siap untuk menampung, kami juga siap untuk sekolahkan, kami juga siap untuk bina, begitu. Oke baik, jadi itu tadi bahwa Yayasan Siloam Papua ini juga sedang membuka ruang bagi siapa saja, terutama anak-anak yatim piatu, anak-anak yang tidak memiliki orang tua, yang hidupnya hanya sebatang kara, entah itu mungkin di daerah Nabire, Paniai, Deiyai, Dogia, Intan Jaya, dan sekitarnya itu. Yayasan Papua sudah membuka hati, sudah membuka ruang begitu, sehingga mereka siap membina. Bahkan tadi diceritakan oleh Kakak Amos sendiri sebagai pendiri Yayasan Siloam Papua bahwa dari 6 anak yang direkrut itu mereka membiayai sendiri ya, kakak biaya sendiri, walaupun sementara ini pada kenyataannya sebenarnya memang belum ada sponsor yang tetap ya. Belum ada sponsor, belum ada bantuan yang tetap, entah itu dari pemerintah atau entah dari partisipan dan lain sebagainya, tetapi memang dengan hati terbuka kakak sendiri mengambil sebuah inisiatif yang positif, yang patut dibanggakan, kemudian itu diimplementasikan dengan memberikan dana, terus membiayai anak-anak itu, sehingga kemudian hari dengan harapan mewujudkan generasi emas Papua sesuai dengan visi panti asuhan Yayasan Siloam Papua itu sendiri. Untuk itu mungkin pertanyaan yang berikut kakak, ini kan kalau kita mau menghadapi anak-anak yang mungkin SMP, SMA ini kan mereka bisa dengar. Ketika kita bilang ambil sesuatu, mereka bisa ambilkan. Ketika kita bilang tolong timbakan air, mereka pasti timbakan karena mereka dengar, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Tetapi ketika berhadapan dengan anak kecil, bisa jadi ketika kita minta misalnya air, mereka berikan batu. Itu kan masih anak kecil, apalagi dipengaruhi lingkungan dan lain sebagainya. Jadi metode yang kakak gunakan, cara yang kakak gunakan untuk menghadapi mereka itu seperti apa, Kak? Jadi saya bersyukur karena Tuhan taruh hati yang sabar. Kalau dengan cara-cara manusia pasti kami sudah undur dari pelayanan ini. Dan ini semua Tuhan yang kerjakan. Jadi memang betul menghadapi anak-anak kecil ini tidak gampang gitu, apalagi anak-anak, minta maaf, anak-anak generasi Papua yang sudah kurang dapat perhatian dari keluarga, orang tua, bahkan mereka banyak waktu itu sendiri di terminal. Mereka ini sudah keras, mereka sudah terbiasa dengan hidup mandiri. Jadi kalau kita atur-atur mereka itu justru mereka bisa lawan kita, tidak dengar. Mereka justru, jadi memang kita harus sabar. Sabar itu yang kunci. Kalau tidak sabar tidak bisa. Jadi itu memang yang saya dengan istri sendiri kami urus panti ini. Tapi yang kami lihat di sini adalah kita harus sabar. Kalau kita tidak sabar maka pelayanan anak-anak tidak akan berhasil. Seperti yang tadi saya sempat ceritakan bahwa kadang kita panggil bilang bikin ini, mereka tidak mau. Mereka mau kita harus dengar mereka punya, tapi mereka juga kadang tidak mau dengar yang kita bilang. Nah ini kadang bikin, kalau kita tidak sabar kita bisa ambil keputusan yang tidak tepat lah, arti sudah anak ini tidak dengar, jadi kita kembalikan saja atau bagaimana begitu. Jadi itu memang kendala-kendala yang kami hadapi. Caranya itu harus sabar. Kalau kita tidak sabar, kita tidak hidup bergaul dengan Tuhan, maka pasti kita jatuh dalam arti pasti kita kecewa dengan anak-anak itu. Dan mungkin komitmen kita untuk urus mereka mungkin tidak lanjut begitu kalau kita tidak sabar. Jadi kuncinya kita harus sabar saja. Sabar itu subur. Sabar itu subur ya. Luar biasa dengan kesabaran yang memang teguh. Walaupun Yayasan Siloam Papua ini masih belum ada stakeholders atau ada yang mengurus, hanya kakak Amos sendiri dengan istrinya, tapi memang luar biasa sekali dengan kesabaran yang begitu begitu mendalam. Akhirnya dalam implementasi untuk kemudian membina anak-anak itu memang penuh dengan sabar ya. Kalau misalnya seperti kita yang tidak sabar ini, barangkali kita sudah rasa kecewa dengan mungkin apa yang tindakan atau karakter yang mungkin kemudian kita lampiaskan kepada anak-anak, entah itu dengan marah atau entah itu dengan
tindakan agresif yang lainnya sehingga membuat anak-anak itu tambah mundur. Iya, betul. Tapi poin positifnya di sini bahwa memang kakak ini orangnya penyabar, jadi memang luar biasa. Itu yang memang saya secara pribadi juga apresiasi kakak dia ini. Iya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit. Saya kasih contoh saja. Kalau anak-anak kita suruh tidur siang, itu kadang mereka lompat jendela. Lompat jendela? Iya. Terus kalau mereka mau pergi, karena mereka tidak kasih tahu bahwa saya mau ke teman atau saya mau ke depan. Begitu, pergi tiba-tiba pergi saja, menghilang. Iya. Nah, ini yang memang padahal kita sudah bikin tata tertib, kita sudah sampaikan bahwa kalau mau keluar harus izin. Nah, ini hal-hal ini kadang kita sabar boleh. Karena kalau kita tidak sabar, akhirnya sudah langgar tata tertib, dikasih keluar saja. Ada betul. Kayak anak yang tadi itu dia sudah ada berapa anak yang sudah lari berapa kali, kami kesana ambil lagi, bahkan kadang hujan-hujan saat ada hujan pergi bujuk untuk bawa kembali. Luar biasa boleh. Jadi memang saya bilang untuk mengurus kita anak-anak generasi ini itu tidak seperti yang kita bayangkan. Betul butuh kesabaran yang ekstra. Kesabaran. Dan satu lagi, kita harus kehilangan kita punya kenyamanan. Dalam arti mungkin hari ini saya bisa pergi jalan-jalan, atau hari ini saya ada kesenangan-kesenangan yang saya bisa lakukan, tapi karena untuk generasi orang kita harus pangkas itu. Untuk kita lakukan apa yang sebenarnya untuk anak-anak dan untuk Tuhan gitu. Mengurangi keinginan kita demi untuk mencetak generasi emas itu. Amin. Iya. Luar biasa. Oke, baik, mungkin begitu. Kemudian selanjutnya itu kakak, mungkin kakak juga bisa ceritakan bagaimana sampai kakak bisa mendirikan Yayasan Siloam Papua ini. Mungkin sekarang bangunannya sudah ada, tinggal pagar ini yang masih kurang. Ini kan bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong anak-anak itu, mereka rasa ini tidak ada pagar rumah ini kan bebas mereka keluar masuk. Betul. Nah, jadi bagaimana kakak bisa membangun ini walaupun mungkin kakak sendiri yang sementara ini sedang mengurus, sampai mungkin bangunannya ini luar biasa ini. Sudah dapat lokasi, sudah dapat bangunan, tetapi sayangnya pagarnya masih belum ya kakak. Iya, pagarnya belum. Ya, jadi pembangunan ini kami mau mulai itu tahun 2000. Pertama mungkin dari kepengurusan notaris yayasan. Jadi saya bingung, wah ini bagaimana? Apakah kami harus buka satu wadah gereja untuk layani generasi yang terhilang, atau kami harus bikin yayasan? Jadi saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau, Tuhan kasih tunjuk. Terus saya tidak mau tahu, karena kami sudah melayani macam tanpa arah begitu. Akhirnya saya berdoa 2018, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan punya kerinduan untuk saya bikin yayasan, saya tidak mau tahu. Awal 2019 itu kami harus punya yayasan. Nah, saya pergi diserui, pas tiba-tiba teman satu kontak, kami tidak ada uang. Teman satu kontak saya, orang Serui, tapi teman kuliah saya, dia suka kerja di Dinas Kesehatan Brahma, Petrus Bisai namanya. Dia kontak saya, kawan, ketemu dulu. Sudah lama sekali, jadi akhirnya dia bikin teh minum selesai. Dia bilang, kawan kirim, kasih nomor rekening. Itu dia transfer uang 3 juta. Saya kaget sekali, saya bilang, wah ini luar biasa, kita tidak minta. Nah, terus ada satu ibu dari Manokwari, kami belum pernah ketemu, dia hanya kenal saya lewat Facebook saja. Ibu Vivi Makatita Makbon. Dia bantu saya waktu itu juga, dia bantu 3 juta. Wow, luar biasa berkat Tuhan. Jadi kepengurusan notaris ini sebenarnya waktu itu saya tanya, mereka bilang kami harus bayar 10 juta. 10 juta untuk pengurusan notaris ini. Notaris. Saya hitung itu, wah kita pulang sudah 6 juta. Terus saya pulang ke Nabire, saya ketemu karena satu gereja dengan Bapak Dandim yang mantan sudah pindah, Pak Jimmy Sitinjak. Kami satu gereja, beliau dengar tentang apa yang kami kerjakan, akhirnya beliau panggil saya ke kantor Kodim. Terus beliau suruh saya doakan dia. Kemudian beliau bilang dia juga tersentuh juga dengan pelayanan yang kami kerjakan. Dia bilang apa yang dia bisa bantu. Saya bilang, Bapak sekarang saya lagi bergumul untuk notaris yayasan. Jadi akhirnya waktu itu beliau bantu 10 juta. Akhirnya notaris kami bisa selesaikan. Luar biasa. Itu cerita sedikit. Semua Tuhan yang kerjakan. Luar biasa. Kemudian yang kedua, kami mulai merintis pembangunan panti asuhan ini. Waktu itu juga, waktu itu saya ada berkat sedikit. Saya cuma pikir, bikin kecil aja, pakai papan biasa saja, ini tidak perlu pakai keramik, bikin biasa saja.
pokoknya gubuk lah. Sudah sesuaikan dengan budget yang kita miliki, betul. Karena saya ini bangun tanpa ada simpan uang dulu baru bangun. Betul, ini kan kakak ini kan latar belakang memang bukan status PNS, dan orang sudah bekerja di perusahaan kan, dapat kerjaan kan tidak pernah waktu itu. Biasanya orang membangun itu harus sudah siapkan dana dulu. Betul. Baru membangun. Harus sudah ada gambar. Betul. Ini gambar ini mau pasang fondasi baru gambar-gambar sendiri. Iya. Uang juga dengan cara Tuhan. Betul. Akhirnya karena kami memulai, akhirnya ada orang-orang yang Tuhan kirim, ada tangan-tangan yang Tuhan sediakan untuk akhirnya membantu kami. Nah, kemudian waktu itu ada konser kemanusiaan. Oh, konser kemanusiaan. Ya, waktu saya sempat dengar juga. Vicky Salamor. Betul. Ya. Tapi didukung oleh Tribal Musik. Nah, waktu itu mereka bantu kami sekitar 35 juta. Luar biasa. Itu yang kami pakai bangun semua. Nah, sekarang karena semua sudah terpakai habis, sekarang kami lagi bergumul untuk tempat tidur. Jadi bulan lalu kami ada uang sedikit, akhirnya kami pergi beli satu unit saja tempat tidur. Kami sudah pasang di dalam. Oh, baru satu unit. Baru berarti satu ada saja. Beberapa kamar ini masih belum ada ya? Iya, belum ada. Kami baru pasang satu, jadi yang tempat tidur tingkat. Jadi satu di atas, satu di bawah. Oh, ya seperti sistem asrama itu kan, biasa 2 tempat tidur. Iya. Betul. Jadi kami masih butuh lain, tapi ya kita jalan pelan-pelan saja, pasti Tuhan sediakan. Amin. Jadi itu sedikit cerita tentang bagaimana kami memulai membangun ini panti asuhan ini dengan sendiri tanpa mungkin ada bantuan entah dari pemerintah atau entah dari siapapun. Namun ya puji Tuhan, berkat Tuhan selalu ada ya. Amin. Akhirnya itu dengan mungkin sedikit bantuan yang dikasih itu, akhirnya itu asrama yayasan ini sudah selesai. Namun tadi itu ya masalahnya tempat tidur itu masih belum ada, pagar juga masih belum ada, sehingga anak itu keluar bebas keluar masuk ya. Ya semoga saja ada tangan-tangan berkat Tuhan, ada uluran tangan berkat Tuhan melalui orang lain yang mungkin dapat memberikan sumbangan, sehingga pagar ini memang di pagar mati di sekitar asrama Yayasan Siloam Papua ini, sehingga anak-anak itu benar-benar terdidik di dalam satu kaplen itu. Jadi mereka tidak ada jalan untuk keluar lagi, tidak ada celah untuk keluar ya. Oke, baik, mungkin kakak bisa menceritakan bentuk kegiatannya seperti apa kalau di Yayasan Siloam Papua ini sendiri? Di yayasan, terutama di panti asuhan, kegiatan yang kami lakukan di sini adalah pertama, kita rekrut anak-anak. Ya. Jika mereka sudah masuk, kita tanyakan mereka apakah mereka masih sekolah atau sudah putus. Nah, jadi yang putus sekolah, kita bantu untuk sekolah paket sesuai dengan tingkat pendidikan. Sekolah paket itu seperti apa? Sekolah paket itu yang paket A itu kan setara SD toh, paket B dan paket C. Jadi setara SMP, setara SMA. Jadi misalnya anak-anak tersebut putus di SMP, berarti kita bantu untuk paket B, untuk bisa punya ijazah SMP, untuk bisa lanjutkan ke tingkat pendidikan SMA. Begitu pula kalau dia putus di SMA, berarti kita kasih ikut paket C untuk ijazah SMA untuk dia bisa lanjutkan kuliah. Gitu. Jadi dia tidak pikir bahwa saya sudah putus sekolah di SMP jadi sudah selesai. Tapi ternyata kalau kita bantu dia, ternyata dia berpikir bahwa saya masih punya harapan. Jadi ada beberapa anak yang kami bantu tidak tinggal di sini, tapi mereka tinggal di keluarga mereka gitu. Ada satu di Sanoba, ada satu di Kalibobo sini. Ada beberapa anak, ada hampir 4 orang yang kami sudah bantu untuk paket. Tapi mereka tidak tinggal dengan kami gitu. Kemudian kami kasih sekolah formal. Ada beberapa anak yang kami sudah pindahkan dari sekolah dari Karang. Sekarang sekolah di Kalibobo. Dipindah di kelas 2, ada satu masuk di SMA Anak Panah. Tapi akhirnya dia tidak kembali sekolah lagi. Kami daftarkan satu di SMP 9 juga. Jadi kami kasih sekolah formal dan non formal untuk anak-anak ini. Kemudian berikut, mereka punya makan minum di sini, kita atur di sini, ada jadwal, ada tata tertib. Mereka bangun pagi harus mandi, sikat gigi, mereka harus berdoa, sarapan dulu baru ke sekolah. Mereka ke sekolah juga kami harus antar. Pulang kami jemput, makan, istirahat. Nanti sore saya sekarang ada buka latihan-latihan sepak bola untuk anak-anak. Latihan sepak bola ya, life skill. Iya, jadi kami sudah berapa kali, sudah hampir 1 minggu ini kami latihan. Tapi karena anak-anak ini
sebagian lari, ada naik kembali ke Dugiai. Akhirnya cuma beberapa anak saja yang sekarang kami latihan, tapi ada beberapa anak kompleks juga yang gabung. Jadi itu upaya-upaya yang kami lakukan. Kemudian di sini juga kami rekrut ini relawan untuk mengajar baca tulis. Masih dalam perekrutan ini sementara. Sudah sebenarnya sudah jalan. Yang ngajar juga sudah jalan hampir setiap hari Senin, Rabu dengan Kamis. Cuma karena anak-anak ini lari, sudah lari dari panti, maka saya hubungi relawan untuk tidak datang ngajar. Gitu. Karena cuma satu anak saja yang sekarang bertahan ini. Nah, padahal kami di sini bisa tampung sampai 8 sampai 10 anak. 8 sampai 10 anak. Jadi 6 anak yang ada itu mereka pergi sampai sisa 1. Nah, di sini juga kami ada bikin kolam-kolam ikan dengan terpal. Jadi anak-anak bisa ada kesibukan untuk kasih makan ikan. Mereka juga lihat bagaimana pelihara ikan. Walaupun kami halaman sempit, tapi ya kami masih bisa upayakan untuk ada kegiatan lah. Ya, mengajarkan life skill ya, kecakapan yang tadi bidang pertanian, atau misalnya peternakan, beternak ikan dan lain sebagainya. Betul. Jadi tidak hanya pembelajaran, tetapi juga untuk meningkatkan kecakapan hidup, life skill ini juga diberikan ya kepada anak-anak. Itu juga kami luar berikan. Biasa. Cuman karena kondisi kami saat ini, kami belum halaman yang sempit, kemudian kami belum sebuat banyak karena kami sekarang masih dalam proses perekrutan anak-anak. Jadi walaupun sekarang lain pergi, tapi kami akan terus berusaha untuk rekrut lagi untuk masuk. Oh baik. Jadi dalam perekrutan anak ini, anak-anak yang direkrut ini apakah harus hanya dari Nabire saja atau di luar dari Nabire juga diperbolehkan? Sebenarnya dari Nabire, dari luar Nabire tidak jadi masalah. Bagi kami anak-anak yang dia membutuhkan, tetap kami terima dia. Siapa saja dia di welcome dalam yayasan ini. Siapa saja yang dia datang, dia mau dibentuk, dia mau dibina, dia mau punya masa depan, kami buka tangan, silakan datang, kami terima gitu. Biar datang dengan kosong, tapi di sini kami sudah siapkan segalanya. Datang dengan pakaian di badan tidak jadi masalah. Di sini kami tidak pungut biaya apa-apa. Masuk, datang, kami percaya segala kebutuhan anak-anak di sini Tuhan yang akan siapkan dengan cara Tuhan. Oh, jadi masuk di sini gratis ya? Gratis. Jadi orang tua tidak perlu bayar? Tidak perlu. Wow, luar biasa. Keluarga tidak perlu bayar, apalagi untuk anak-anak yatim masuk bebas, tidak perlu bayar. Gitu. Jadi teman-teman, saya sedikit highlight dari pembicaraan Kak Kamus tadi bahwa yayasan ini sedang membuka ruang bagi adik-adik, bagi teman-teman yang memang yatim piatu, adik-adik kita yang tidak memiliki orang tua, agar bisa dimasukkan di Yayasan Siloam Papua ini. Dan yang lebih membanggakan lagi, yang lebih hebat lagi, yayasan ini tidak pungut biaya ya, gratis ya. Dan di sini anak-anak siap dibina, tidak hanya dikasih pelajaran atau tidak hanya dikasih bagaimana cara tulis, baca dan lain sebagainya, tetapi juga itu dilatih kecakapan hidup, life skill seperti bagaimana beternak dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa ya kakak. Ya, kemudian satu lagi, kami juga punya waktu-waktu ibadah. Jadi hari Kamis itu kami khusus untuk ibadah anak-anak. Kegiatan rohaninya. Ya, kegiatan rohani. Tapi untuk pembinaan karakter, untuk itu hampir setiap hari. Oke, baik. Selanjutnya Yayasan Siloam Papua Panti Asuhan ini kan tentu memiliki visi, tujuan, kemudian harapannya seperti apa. Jadi mungkin kakak bisa menceritakan harapan-harapan itu ke depan demi untuk generasi emas Papua ini. Ya. Jadi sebenarnya visi Yayasan Siloam Papua itu Siloam itu artinya yang diutus. Jadi saya bergumul tentang nama Siloam, akhirnya Tuhan nyatakan itu waktu saya dari Sirui. Itu Siloam itu kalau kita baca dari kitab itu Siloam itu artinya yang diutus. Betul. Dari itu saya pikir wah ini ternyata connect dengan apa yang hari ini saya kerjakan. Kemudian visi kami itu menghadirkan kerajaan surga di bumi. Gitu. Jadi sebenarnya di dunia ini banyak masalah, problem, terutama untuk generasi. Mereka merasa bahwa kadang mereka ditinggalkan, mereka tidak punya tempat yang layak, mereka tidak sekolah, mereka rasa bahwa tidak ada keadilan. Kenapa orang tua lain
anak-anak lain orang tua mereka bisa urus mereka sekolah, orang tua lain bisa jamin anak-anak mereka, kenapa mereka tidak gitu. Jadi macam tidak ada yang adil di dunia ini. Yayasan Siloam Panti Asuhan ini hadir untuk memberi harapan, memberi masa depan untuk generasi, terutama generasi Papua yang terhilang. Kalau kita lihat anak-anak saya kadang renungkan anak-anak yatim piatu. Kalau mereka orang tua mereka meninggal pada saat mereka masih kecil, itu bebannya sangat besar. Itu secara psikologis, itu untuk mencapai masa depan itu sudah tidak ada. Mereka sudah tidak punya harapan begitu. Kami berharap dengan kerja-kerja Yayasan Siloam ini, semoga itu menjadi harapan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua karena mungkin sakit meninggal, atau mungkin anak-anak yang terbuang tidak diinginkan oleh keluarga. Itu kami siap untuk menolong mereka begitu. Dan kami berharap bahwa kami punya harapan bahwa nanti suatu saat mereka juga akan menjadi itu benih-benih yang kami tabur, dan mereka akan jadi berkat lagi untuk banyak orang. Mungkin hari ini kami tangkap 1 orang, tapi justru nanti dia akan selamatkan 10 orang, mungkin dia akan selamatkan 20 orang gitu. Kalau hari ini kami selamatkan 5 orang, mungkin lihat mereka selamatkan lebih banyak lagi gitu. Terutama anak-anak yang mengalami seperti apa yang anak-anak yang kami bina ini alami gitu. Jadi kadang memang ada beberapa anak yang sudah masuk, lalu ya karena lingkungan mereka di sini juga mereka tidak dengar dan mereka lari keluar. Tapi hal-hal yang sekarang saya tanamkan adalah ketika mereka ada di sini, mereka dibina, kalau suatu saat mereka jadi orang yang berhasil, mereka juga harus ingat orang-orang yang hidup seperti mereka. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih, luar biasa. Jadi itulah harapan dari Yayasan Siloam Papua, yaitu menggali generasi emas Papua yang sementara ini terjepit di antara arus globalisasi dan modernisasi yang kian mengganas, seakan-akan singa yang mengaum-ngaum di padang gurun, menunggu mangsanya dengan pengaruh-pengaruh negatifnya, sehingga banyak sekali nyawa anak-anak muda, apalagi anak-anak yang umur di bawah 20 tahun ini kadang menjadi korban dari singa yang sedang mengaum-ngaum di padang gurun itu. Dia sedang kelaparan. Arus modernisasi, arus globalisasi ini membuat anak-anak kita kehilangan harapan. Apalagi anak-anak yang yatim piatu tanpa orang tua, bagi mereka keadilan itu tidak ada. Mereka salahkan atas apa yang terjadi pada mereka ketika mereka tidak memiliki orang tua, dan mereka melihat teman-teman lain yang punya orang tua, mereka hidup dengan penuh kasih sayang. Sedangkan mereka dalam kenyataannya hidup tanpa kasih sayang, hidup tanpa bimbingan motivasi dari orang-orang tersayang. Mereka seakan-akan tinggal sendiri dan jauh dari keadilan. Untuk itu disinilah Siloam Papua, Yayasan Panti Asuhan ini hadir, memberikan dukungan, memberikan harapan, juga mencetak sumber daya manusia melalui bimbingan, pembelajaran, pelatihan, life skill training yang dikasih oleh Yayasan Siloam Papua ini demi mewujudkan visi Siloam Papua, itu mencetak generasi emas Papua. Semoga bagi teman-teman kita sekalian ini menjadi pelajaran kita bersama, bahwa kita pun turut ikut berpartisipasi dalam memberikan harapan juga keadilan kepada teman-teman di luar sana, lebih-lebih kepada anak kecil yang mungkin sementara ini tanpa orang tua sedang mondar-mandir kiri kanan, entah itu di pasar, ikut pengaruh minum mabuk, aibon, isaplem aibon, mencuri dan lain sebagainya. Karena itu adalah salah satu faktor yang sementara ini sedang merusak generasi emas, sehingga harapan-harapan ini kemudian terwujud menjadikan generasi emas Papua ini semakin banyak dan semakin berkembang, sehingga suatu saat nanti kita akan menjadi tuan di atas negeri kita sendiri ya. Amin. Kaya dengan life skill, kaya dengan harapan-harapan, juga kaya dengan ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih kepada kakak Amos ya, yang pada kesempatan sore hari ini telah memberikan waktu kepada TV Koteka untuk sedikit berbagi cerita mengenai pengalaman, terus motivasi kakak, sehingga kakak Amos dengan hati yang sukarela membangun Yayasan Siloam Papua ini demi untuk menyelamatkan generasi Papua. Terima kasih kakak. Ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Tuhan memberkati.